Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 23016024. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan mengenai alat-alat sintaksis. Namun sebelum saya memulai materi, saya akan menjabarkan sedikit pengertian dari sintaksis. Sintaksis ialah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Di sini saya akan masuk pada materi alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah urutan kata. Urutan kata pada kalimat biasanya tidak boleh diubah. Mengapa tidak boleh diubah? Karena ketika urutan kata itu diubah, maka maknanya tentu juga akan berubah. Urutan kata yang benar dalam kalimat biasanya mengandung unsur subjek, diikuti oleh predikat, lalu objek, dan ditutup oleh keterangan atau pelengkap. Contoh kalimat dengan urutan kata yang benar ialah anak itu membaca buku di perpustakaan. Anak itu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan tempat. Jika kalimat itu diubah urutan katanya menjadi buku di perpustakaan itu dibaca oleh anak itu, maka makna kata yang awalnya anak itu membaca buku di perpustakaan tentu juga akan berubah. Maka dari itu urutan kata dalam kalimat itu sangat diperlukan agar makna dalam kalimat itu jelas. Yang kedua ialah bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia tentu sangat berperan penting untuk menentukan makna kalimat. Bentuk kata biasanya diperlihatkan oleh afiks atau imbuhan. Seperti kata baca dapat berubah menjadi membaca, baca, dan bacalah. Contohnya pada kalimat membaca ialah anak itu membaca buku di perpustakaan. Maknanya ialah anak itu sedang membaca buku di perpustakaan. Contoh pada kata baca ialah anak itu baca buku di perpustakaan. Maknanya pun berubah menjadi anak itu telah membaca buku di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah bacalah. Kalimatnya ialah bacalah buku itu di perpustakaan. Maknanya tentu sudah berubah lagi menjadi anak itu disuruh membaca buku di perpustakaan. Urutan kata dalam kalimat diperlukan untuk menentukan makna agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan makna kata tersebut. Yang ketiga adalah intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir pada kalimat biasanya ditandai dengan tanda titik, tanda tanya, serta tanda perintah. Suatu klausa dengan kata yang sama, urutan kata yang sama, serta kalimat yang sama dapat berbeda maknanya tergantung pada intonasi apa yang digunakan pada akhir kalimat. Seperti pada contoh, anak itu membaca buku di perpustakaan, berbeda dengan anak itu membaca buku di perpustakaan. Pada kalimat pertama, tanda baca yang digunakan adalah tanda titik, dan intonasi yang digunakan adalah intonasi turun. Sedangkan pada kalimat yang kedua adalah tanda baca, tanda tanya, dan intonasi yang digunakan adalah intonasi naik. Jadi intonasi dalam kalimat atau dalam kata dapat mengubah makna kalimat tersebut. Yang keempat adalah konektor. Konektor atau konjungsi bertugas untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi adalah kata tugas yang menggabungkan dua kalimat yang setara. Konektor atau konjungsi biasanya berupa kata dan, tetapi, atau, dan lain sebagainya. Contohnya ialah yang pertama adalah nenek dan kakek pergi liburan pada hari Minggu. Konektor yang digunakan adalah dan bertugas untuk menggabungkan dua kalimat setara yang berarti penambahan. Yang kedua adalah Aulia
atau Dina yang kamu tunggu? Konektor yang digunakan adalah atau bertugas untuk menggabungkan dua kalimat setara yang berarti alternatif. Maksud alternatif adalah Aulia atau Dina. Pilihan mana yang akan dipilih oleh orang tersebut. Yang ketiga adalah dia memang galak tetapi hatinya lembut. Konektor yang digunakan adalah tetapi bertugas menggabungkan dua kalimat setara yang berarti penjelasan sebenarnya yang tidak dijelaskan pada kalimat tersebut. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah alat-alat sintaksis yang berupa urutan kata, bentuk kata, intonasi, serta konektor adalah alat-alat yang dapat mempengaruhi makna kalimat. Oleh karena itu, kita perlu memahami penggunaan alat-alat sintaksis agar kita dapat berkomunikasi dengan efektif. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.